أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ferry Sufa SPD, Bapak Ibu guru yang kami hormati juga, utamanya Mas Wahyu, calon guru penggerak. Mudah-mudahan lancar dan sukses selanjutnya. Pertama, marilah selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat menjalankan kewajiban. Insya Allah dengan dedikasi kita untuk selalu aktif sebagai di bidang pendidikan, kita nanti akan dihargai oleh pemerintah dan khususnya dihargai oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Mas Wahyu sebagai calon guru penggerak. Nah, kepala sekolah saat ini wis ketinggalan zaman, sing kepala sekolah jadul-jadul atau sekolah dari itu, nggih. Jadi penggodokannya lewat guru penggerak, namanya penggerak. Jadi motornya pendidikan, baik itu terhadap anak didik, terhadap lingkungan, terhadap sekolah, dan otomatis memberi motivasi kepada rekan-rekan seperjuangannya, menjadi suri tauladan. Kalau Mas Wahyu digodok, digembleng, yang menggembleng Mas Ferry nanti tolong betul ini pada guru sekarang. Saya sudah tidak bisa mengikuti ilmunya yang hebat, IT-nya yang begitu hebat, ya. Mudah-mudahan Indonesia dipegang yang berilmu tinggi, yang ber-IT tinggi, dan utama yang beretika tinggi. Etika, karakter, itulah yang paling penting. Ketika didengungkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies, walaupun sekarang sudah di-out-kan, tapi masih mendengung-dengung di hati kita adalah karakter. Indonesia ini akeh wong pinter, jadi pegawai akeh pinter, tapi karakternya karakter non sewu. Jadi ya banyak koruptor. Untuk itu karakter adalah utama. Senajan pikirannya pas-pasan tapi karakternya bagus, itulah yang dicari sekarang. Kerjanya juga bagus. Jumlahnya minter, gue mintari negara, gue mintari kancane. Mohon maaf, zaman sekarang sudah jadi unyu-unyu wong, tapi Indonesia tingkat koruptornya tinggi, Bapak Ibu. Apalagi akhir-akhir ini kok beda biasa kok mikir betul. Diskusi visi dan prakarsa. Oke, kalimat prakarsa itu kalau dulu itu digunakan dalam penilaian, kalau yang sekarang DP3 itu sekarang dihilami prakarsa, tapi ini sekarang muncul lagi. Prakarsa itu ide guru nek rapat, kaya Mas Hendra di rapat
usul kemarin dikasih meja itu kan pohon-pohon itu ide. Jadi nanti dicatat kalau kepala sekolah, oh ya ini prakasanya bagus, nanti diajukan kepala sekolah. Kalau dulu begitu, hanya sederhana itu. Tapi kalau sekarang kan tidak, gomblek, godok, itu namanya prakasa. Prakasanya apa ya? Udah nanti catatan kepala sekolah kan punya notulen kepribadian guru-guru dicatat. Nek jujur saya tidak punya. Jujur saya tidak punya catatan jeleknya penjenengan. Kali lagi mudah-mudahan Mas Wahyu nanti yang menjadi calon penggerak enjoy saja Mas, jangan ojo dipikir getoyong, enjoy yo bismillah, ya bismillah saya bisa, saya terus ojo ragu-ragu. Terus nanti ada pemimpinnya Mas Bari yang sahabatnya tidak mumpuni segalanya. Pomo jual dia nak kosongan koordinator, jadi tak angkat koordinator. Begitu ya Bapak ya, mungkin tidak ada manfaatnya ini omongan saya dan termong itu ya, mengharapan saya ya. Harapan saya calon guru penggerak nanti di bulan selama 6 bulan ya Mas Bayu, 6 bulan soalnya jadi lah, jadi ini sejauhnya nanti SK pensiun medul, nek jadi ini itu nyamari, sengkelakan sekolah mriki, jadi Mas Bayu, sekolah, ya itu nek jadi, nek di bulan jadi guru penggerak, tinggal pilih kok, mau pengawas, mau penilai, mau kepala sekolah itu otomatis Bapak Ibu guru, ya, otomatis menurut kemarin ya, menurut kemarin pas pembukaan di Boyolali itu, ya, itu tinggal pilih. Kalau Mas Wahyu terus ke apa ya? Terus ke perjuangannya bapaknya ya penilai. Kebetulan bapaknya teman saya itu, teman main bola. Jadi begitu. Iya, bukan muda di dinas kan. Oh, sama-sama pemain kabupaten. Terus Pak Hari kepala kemarin itu, Mas aku titip anak aku, siapa? Wahyu anak jajan. Anak jajan harus saya. Akhirnya dia kebetulan itu anyaran di sini terus aku membuka album foto yang ada saya dengan temannya. Mas Wahyu boleh ono bapakmu sing ndi, makna sing ndi saya juga. Intermezzo ya Mas Ferry sampai mawon ya. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sukses dan nek sukses nek kelangan Mas Wahyu aja gelo. Itu nggih, aja gelo. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mandu atas supportnya. Semoga harapan-harapan tersebut nanti dapat terwujud. Oke, yang selanjutnya adalah materi pengantar dari saya sebelum diskusi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa diskusi pada hari ini kita akan membahas tentang visi guru penggerak. Visi itu adalah mimpi, harapan kita. Kalau di sini kan guru penggerak, jadi harapan guru penggerak terhadap peserta didiknya. Ada peserta didiknya di masa yang akan datang. Jadi visi itu ada jangkanya, ada waktunya. Jadi tidak langsung sekarang visi besok terwujud, tapi ada jangkanya di waktu yang akan datang. Tentunya dalam merumuskan visi, calon guru penggerak juga membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Ya, bantuan Bapak Ibu nanti berupa ide atau gagasan, pandangan Bapak Ibu terkait peserta didiknya juga. Kemudian nanti dari pandangan-pandangan tersebut, Mas Wahyu dapat merumuskan visi. Nah, visi guru penggerak. Jadi intinya visi guru penggerak itu dari hadapan Bapak Ibu semuanya.
nanti dirumuskan menjadi visi guru penggerak, visinya Mas Wahyu. Jadi beban Mas Wahyu di sini sangat berat karena itu memikul harapan jenengan. Jadi misalnya nanti harapan jenengan tidak terwujud, nah itu nanti jenengan bisa jawab Mas Wahyu, lah Mas, kemarin saya mempunyai harapan seperti ini tapi kok tak terwujud. Nah ini refleksinya bagaimana? Seperti itu intinya dari diskusi seperti itu. Jadi saya mohon bantuan teman-temannya nih untuk merembuk agar visi tersebut sesuai dengan aset yang ada di sini, nah itu siswa, lingkungan, masyarakat, dan teman saya. Itu adalah dari pengantar dari saya. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu diskusi visi guru penggerak dan bangsa perubahan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Wahyu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pak SDN dan Bapak Pak SPDI, yang saya hormati pula Bapak pengajar taktik, Bapak Ferry Subhanallah yang berbahagia karena sudah dikomunikasi dengan Ibu dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang saya repotkan hari ini. Harusnya kan ini yang masa-masa liburan ya, apalagi kemarin saya terutama sama Bu Dewi berliburan karena mengikuti KMD. Jadi ya, ada resol kapan ini seperti itu. Nah, di sini terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk apa? Pasti ada bertanya-tanya. Nah, apa sih hari ini saya mohon Bapak Ibu semua untuk hadir dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Nah, di sini di program guru penggerak itu ada istilahnya pendampingan individu. Pendampingan individu itu biasanya mendekati ada lokakarya, gitu Pak Tadi. Nah, sebagai pengetahuan aja, di sini awal saya ikut guru penggerak itu sebenarnya coba-coba, jujur memang coba-coba. Teman-teman ada yang ikut guru penggerak, ikut gerakan, tapi yang pertama kali dipikirkan ikut guru penggerak itu sebenarnya takut. Takutnya kenapa? Ada embel-embel kon dadi kepala sekolah, ada embel-embel kon dadi pengawasan seperti itu. Dan setelah saya mengikuti kegiatan ini, ternyata pikiran saya itu berubah. Pikiran saya berubah dan pikiran teman-teman juga berubah. Karena apa? Di dalam guru penggerak ini ternyata memang kita dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran belum tentu kepala dan pengawas. Pemimpin pembelajaran itu kita sebagai guru yang menuntun anak dalam pembelajaran. Nah, di sini kita dipersiapkan dalam waktu 6 bulan. 6 bulan itu kita ada dikasih materi, modulnya itu ada 1, 2, 3 sampai 3 gitu kan. Nah, tapi di satu itu ada 1.1, 1.2, dan itu ada materinya. Dan di situ sedikit banyak merubah pemikiran saya, terutama sebagai pengajar atau guru. Yang awalnya kita itu guru itu hanya sebagai tugas. Maksudnya tugas itu apa? Kita itu kadang berpikir kita berangkat kerja, pulang, terus dapat gaji seperti itu. Dan ternyata di dalam modul yang saya pelajari modul 1 masih, karena ada 4 modul yang dipelajari, masih 1 modul itu tentang bagaimana kita belajar menuntun siswa untuk mendapatkan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu nanti kalau pengen tahu, ini sudah ada pembukaan CGP angkatan 10. Nah, ini saya berharap ya ada teman-teman, nggak cuma itu, nggak dikhususkan untuk pegawai negeri juga tidak.
karena teman saya juga ada yang D3K, juga ada yang masih WB juga bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Tapi syaratnya memang minimal bekerja selama 5 tahun. Itu untuk intermezzo aja ya. Karena saya itu sebenarnya kemarin curhat sama Pak Mana dan Pak Ferry. Pak, saya itu guru olahraga. Guru olahraga itu gak biasa ngomong di depan umum seperti ini, ngomong ya sebutuhnya saja, seperlunya saja, istilahnya satset wis rampung seperti. Nah ternyata memang terus dikasih ujian dari Bapak Mano dan Bapak Ferry. Kalau dari Bapak Mano yang penting santai aja, tadi mati terus bismillah, terus kemarin kasih dalil juga biar lisannya lancar, terus juga seperti itu. Dan sama Pak Ferry juga dikasih jangan orang yang pintar ngomong yang mungkin yang lain pintar ngomong belum tentu juga memahami materinya, jadi ada semangatnya seperti itu. Nah kembali lagi ke acara hari ini, yaitu tentang diskusi visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti yang dikemukakan Bapak Ferry tadi, visi itu ada sebuah impian. Tentu saja kita sebagai tenaga pendidik harus mempunyai impian murid-murid kita akan dibawa kemana. Kita pada waktu kecil pasti mempunyai impian. Pada waktu kecil kita masih SD, kita pasti mempunyai impian besok gede itu mau menjadi apa. Nah, saya bertanya dulu sama bapak-bapak di samping kanan ini ya. Waktu kecil Pak Zen dulu mempunyai cita-cita apa Pak Zen? Dokter. Jadi dokter. Kalau Bapak Widi cita-cita apa? TNI. Kalau Bu Titi jadi guru, itu kesampaian berarti. Kalau guru, kalau pramugari. Pasti kita semua sudah dari kecil itu membayangkan punya impian yang ingin kita capai, tapi kita nggak tahu bagaimana cara meraihnya seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya impian kita tidak seperti yang kita pikirkan, tapi istilahnya kita ada arah menuju ke impian itu. Nah, seperti ini juga tujuan diskusinya adalah untuk diskusikan visi atau cita-cita warga sekolah yang kita sebagai tenaga pendidik juga murid yang di masa akan datang. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini visi merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada murid. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang simpel, tapi mungkin sulit untuk menjawabnya. Bapak Ibu tahu visi sekolah kita apa? Masih ingat? Kalau Pak Zen aku sudah pernah menuliskan di aktualisasi ya Pak ya. Kalau Bu Titik sama Bu Dewi juga kemarin aktualisasi, tapi udah lupa itu ya. Lupa ya. Sama ya. Mewujudkan misalnya ya itu kan ternyata visi itu ternyata sekolah kita itu ternyata sudah mempunyai impian, sudah mempunyai visi, tetapi saya kira mau dibuka nah itu visi sekolah ya. Ternyata sekolah kita itu sudah mempunyai visi cita-cita yang didambakan untuk warga sekolah. Nah tujuannya, tetapi untuk visi guru penggerak ini berbeda dengan guru sekolah. Istilahnya visi dari saat guru penggerak ini bukan mendoktrin untuk visi sekolah itu harus berubah seperti keinginan saya, tidak. Tapi ini
adalah diskusi untuk merumuskan visi dari kita yang akan datang. Kemudian selanjutnya, makna lain visi. Visi itu bagikan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujudnya di masa depan. Ya, seperti yang dikemukakan ini, visi ibaratkan adalah lukisan yang masih kosong di kanvas. Tinggal kita sebagai tenaga pendidik mengarahkan anak kemana ingin cita-citanya yang kita inginkan bisa tercapai atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini maaf ya, baca itu istilahnya itu memang agak bosan dilihat orang membaca ya, tetapi memang apa ya, masih istilahnya saya itu masih ingin berproses jadi pembicara yang menarik itu ternyata tidak mudah. Seperti itu. Ternyata apa ya, kalau tidak diselidiki dengan sesuatu dan tinggal membaca itu ternyata memang agak bosan ya. Yang saya tangkap kemarin waktu semua ada apa ya, Zoom seperti itu, kalau tidak ada interaksi antara si pembicara dan si pendengar itu pasti akan, terutama kemarin yang saya alami adalah pada waktu KMD. Itu materinya cuma materi aja, di waktu cuma satu gitu ya. Nah, di sini adalah selanjutnya penggambaran visi yang jelas tentang keadaan masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menyelesaikan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Kita sebagai guru, ini jujur ya, ini dari saya ini ya, dari saya. Kita kadang dalam mengajar itu persiapannya kurang. Maksudnya persiapannya kurang gimana? Kadang kita ngajar apa ya, seperti itu. Kadang ada berpikir seperti itu, pasti ada. Padahal di awal tahun, awal semester itu kita diwajibkan, sebenarnya diwajibkan ya Pak, untuk apa namanya, membuat rencana pembelajaran. Nah, kita aja terkadang memang rencana pembelajaran saja tidak, ya jarang ya buat, tapi mungkin tidak konsisten mungkin ya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya malah bikin bingung kita sendiri akhirnya. Kenapa? Kayak kita belum merencanakan pembelajaran, tapi kita sudah harus kasih pelajaran. Nah, ini materi apa? Ya sebenarnya LKS ya. Seperti itu. Nah, itu ternyata memang seperti itu. Visi itu memang juga harus direncanakan agar upaya-upaya kita dapat baik. Pentingnya kita sebagai guru untuk memiliki penggambaran visi yang jelas terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Mereka akan seperti apa nantinya. Tentu saja kan murid-murid seperti Vanu, seperti Rizky, seperti pastinya kan kita gak istilahnya menjudge. Sebenarnya menjadi apa pasti gitu kan. Tapi ya pengalaman ya teman-teman saya waktu SD dan notabene malah gede istilahnya ya, malah besar ya, sukses ya, gak tahu kan itu seperti apa karakternya itu, bagaimana bisa menjadi sukses itu memang rencana Tuhan, tapi seenggaknya kita sebagai guru mempersiapkan hal tersebut gitu. Jadi selanjutnya Pak, visi terhadap murid inilah yang akan menjadi petunjuk bagi guru dalam merencanakan program dan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Seperti yang saya katakan tadi, monggo nih Bapak itu sambil mendengarkan, sambil disamping yang ada. Nah, di sini selanjutnya Pak. Nah, sebelum kita berdiskusi di sini sebagai pelajar, guru memiliki peranan yang strategis dalam proses pembelajaran. Guru juga harus mempunyai visi yang jelas terhadap
murid. Nah, kita sudah mulai diskusi ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang cita-cita dan harapan besar kita terhadap murid. Apa yang menjadi impian kita terhadap murid di masa datang. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan kalimat berupa cita-cita untuk murid. Nah, di sini saya punya Bapak Ibu bisa ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah kita membimbing murid-murid yang, nah tentu saja setiap guru pasti mempunyai impian yang berbeda-beda terhadap murid. Jadi ini jawabannya tidak sama. Nah nanti mohon Bapak Ibu untuk bisa mengisi dan bisa menjelaskan, maksudnya yang mempresentasikan apa yang yang Bapak Ibu impikan dalam podcast ini. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah di sini saya menyiapkan stick note. Nah karena baru program guru ini saya baru tahu namanya stick note. Tahunya kertas bulan. Ternyata itu namanya stick note. Ya. Tanya di fotokopian itu Pak, tas buahnya dikasih. Bukan tidak ada ditembakkan malah ini Pak, stick note. Oh iya, ada stick note. Saya baru berapa ya? 35 tahun namanya stick note ya. Tahunnya kertas bulan saya. Bukan berarti ya Pak? Iya, pakai bukan. Nanti bisa setelah selesai ditempelkan sesuai dengan urutan nomor yang telah saya sediakan. Itu kan ada 6 pertanyaan ya, itu jadi satu nomor satu lembar. Untuk Pak untuk Bapak Ibu bisa diisikan sesuai nomornya. Nah, ini bisa jenengan terserah kalian Bapak Ibu bisa menjawab dengan sesukanya. Makanya tentukan kita memberikan murid-murid yang seperti apa, atau jajakan pandangan satu guru dengan guru yang lain berbeda ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau menuliskan seperti apa seperti itu. Ini satu lembar satu. Iya, satu lembar satu pertanyaan. Nanti kan itu kan ada pertanyaannya ya. Nanti di nomor 1 ditempelkan di nomor 1. Yang nomor 2 ditempelkan di nomor 2. Yang nomor 3 seperti itu. Gak harus panjang, tapi nanti bisa dipresentasikan di depan. Jadi nomor 1 dibaca. Saya bacakan aja. Apa sebelah sini aja Bu, dengan Bu. Sebelah Pak Z. Nah di sini ada 6 pertanyaan. Karena ini pertanyaan yang jawabannya berbeda, kuncinya tentunya tidak ada ya. Tergantung Bapak Ibu. Ternyata sudah bicara 30 menit ya. Jadi setiap nomor satu lembar ya? Jadi satu nomor itu untuk satu lembar ya. Nanti nomor 1 itu ditempelkan di nomor 1, nomor 2 ditempelkan di nomor 2 seperti itu. Ya.
Gak nyontek gak apa-apa Bu, terserah saja. Tidak ada benar, tidak ada salah, karena ini adalah kalimat rumah cita-cita murid Bapak Ibu Majelis Daya. Jangan, karena ini apa namanya ya, istilahnya kita juga belajar, barangkali nanti Bapak Ibu jadi tokoh masyarakat nanti ya. Kan kalau kita di desa biasanya kayak Pak Guru itu bisa ngomong, memimpin diskusi seperti itu ya. Ya ternyata ini saya baru kali ini ya memimpin diskusi. Dan nanti ngomongnya itu masih ngalor itu belum terfokus ya, tolong dimaafkan. Yang pertama kita memberikan murid-murid yang apa mungkin ya, kita murid-murid yang beriman, bertakwa dan sukses apa itu ya, monggo. Terus kita percaya bahwa murid kita mungkin mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan harus dikembangkan potensinya. Mungkin seperti itu juga bisa di sekolah kita mengutamakan, mungkin juga contohnya keterpihakan pada murid, jadi pembelajaran yang berdiferensi seperti itu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar dulu bahwa ada potensi yang perlu dikembangkan juga bisa. Terus kita di sekolah ini yakin untuk memajukan pembelajaran untuk menggapai visi juga mungkin ya. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ya kolaborasi itu penting, kerjasama seperti itu. Mungkin nomor 1 boleh ditempel dulu, saya ditempel dulu. Nomor 2, nanti setiap nomor saya mohon doanya 2 guru ini untuk mempresentasikan dominator. Seperti Pak Ferry, gurunya di SD 3 itu masih muda-muda semua, sudah mau pensiun. Ya, Pak Marno juga berdepan. Bu Rini Januari, Bu Suci tinggal 2 tahun lagi. Jadi ini yang muda yang mengandung beban. Kemarin di Pak Magnos apa namanya, kemarin suruh mendata guru kelas yang ada di SD 3 Jual ini. Kayaknya akan ada apa ya istilahnya pendataan lagi dari kekurangan guru. Di sini masih kosong 1, terus sebenarnya pas Pak, tapi kan guru ini sudah mau pensiun. Nanti kan kalau tidak dari sekarang tahun depan malah kita ikut begini seperti itu. Bisa pusing maksudnya. Nomor 1 mungkin Bu Dewi sudah Bu Dewi. Nomor 1 ya Pak. 1 ya. Yang simulasi nggak usah, jadi nggak ada yang benar dan yang salah. Jadi biar kita Nanti kalau nggak nyambung terusnya. ya apa kan kita ada kita forum kita sendiri. Bapak pembina pramuka juga terkenalnya KKMB Pawon itu. Saya tidak pandian untuk kita lebih studio ya. Itu dari senior. Pandiannya jangan dekat-dekat. Oh ada. Ini kan kalau di pulau orang Jogja. Duduk saja. Wah. Tapi kita paham. Kita dan sama tanya tuh di sekolah. Di sini Dulu jadi sekolah, tapi kebanyakan dari sana. Pak Zen, Bu sekarang Bu
Nanti gini aja ya. Nomor 1 nanti diwakilkan 2, nomor 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 2. Nomor 1, per nomor itu ada 2 guru yang mewakili seperti itu. Iya, ngomongin orang lebih. Nah, dari Pak Widi dulu untuk mengisi. Moga Pak Widi di sini dulu Pak Widi. Mohon bantuan Pak Widi. Pak Widi, nomor 1 tentang kita mengumumkan murid-murid yang bagaimana? Ya, terima kasih Pak dengan kami. Yang pertama, ini adalah murid yang serba bisa. Maksud daripada saya itu murid yang serba bisa itu tidak hanya pintar akademiknya tidak, namun harus serba bisa dalam baik itu di olahraga, seni maupun budaya tetap harus bisa menguasai itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu guru lah yang berperan bagaimana anak akan saya bawa lari ke hal tersebut. Yang ke langsung gitu. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kalau menurut saya itu murid adalah calon generasi penerus bangsa. Karena tidak mungkin kita selamanya itu memimpin atau presiden memimpin terus, tidak, pasti akan bergeser. Itu anak-anak kita lah yang akan menjadi penerusnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kerjasama. Karena tanpa kerjasama kita tidak akan bisa membawa anak-anak kita menjadi lebih baik. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya murid itu sangat kendala sekali di bidang IT. Jadi Bapak Ibu guru nanti kalau sekolah kita sudah mempunyai lab untuk komputer atau semacam itu, mudah-mudahan nanti ada yang Bapak Ibu guru pintar banget masalah IT, anak-anak kita bawa ke dalamnya. Terus nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang menurut saya yaitu untuk bekerjasama untuk kemajuan sekolah kita. Jadi bagaimanapun juga kita harus bekerjasama untuk kemajuan itu. Yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menurut saya kerjasama sangat penting untuk memajukan sekolah dan anak-anak kita. Nah, tadi yang pertama ini mendepankan kerjasama ya, dari sekolah, dari murid, kita terus bekerjasama tujuannya tercapai. Nah, untuk bapak-bapak ditempel dulu, nggak apa-apa, yang sudah ditempel dulu, nggak harus panjang, yang penting ada. Gak apa-apa aja, tempel dulu aja. Yang penting tempel aja. Orang itu dari Pak. Sebenarnya saya tuh gak apa-apa aja kan. Itu polisi ya. Oke. Nah sebenarnya saya itu punya impian, maksudnya punya keinginan dari Bapak Ibu guru juga ada yang mengikuti program guru penggerak. Karena apa? Di guru penggerak Angkatan 10 ini wacananya ya ini adalah guru angkatan guru penggerak yang terakhir untuk diberi dari negara ini Pak ya. Nanti akan dikembalikan ke dinas masing-masing, otomatis akan berbayar. Jadi ya kita jaga nih istilahnya. Kita dulu nggak tahu setting itu seperti apa sih, dia nggak. Setting itu seperti apa sih? Nah ternyata setting sekarang bisa menghasilkan sesuatu yang wah ya. Nah, saya juga mungkin berpikir dihubungkan dengan calon guru ini. Karena apa? Setting aja 3 bulan. Ya ini 6 bulan masa nggak jadi apa? Jadi apa seperti itu. Jadi ternyata kalau sudah ikut seperti Pak Zen, kalau sudah mungkin ikut PPG, kalau guru gratis jadi apa? Istilahnya kecil. Ya mungkin ya memang mau atau enggak seperti itu.
Ya mungkin pasti sibuk mungkin ya, tapi ya insya Allah bisa lah. Seperti kemarin, minggu kemarin ikut KFD, ada Zoom juga, barengan juga anak sakit. Wah itu pusingnya sampai mau dipikir itu insya Allah tugas-tugas itu segala ternyata ya dijalani ya alhamdulillah selesai. KFD juga di 30 ya alhamdulillah nilainya ya tertinggi ya. Di 30 tidak ada tinggi omongnya orang tinggi itu ya. Jadi apa dulu? Bu. Kata dulu. Nanti nanti dari Bu Dewi menyampaikan nomor 1 dan 2. Oke. Nanti Bu Titi nomor 5 dan 6. 3, 4 Ustaz terserah berarti 2, 1, 6 gitu. Dari Bu Dewi monggo 2 nomor saja Bu Dewi. Nanti minta foto. Nanti mau minta foto. Oke. Saya lupa untuk saya coba. Dari Bu Dewi nomor 1 dan 2. Ini nanti saya simak, saya rekam jadi 1. Ini semua diaplikasikan dalam pembelajaran sebenarnya menarik ya, sesuai. Saya baca nomor Nomor berapa? 1 dari dulu. Semuanya nih. Satu dari saya. Maksudnya dari punya saya sendiri apa semuanya? Ini dengan demikian. Saya ingin membacakan pendapat saya tentang nomor 1, kita mengenai murid-murid bagaimana kita sebagai seorang pendidik menambahkan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti yang luhur, kreatif. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah murid kita karena saya adalah mendidik, mengajar SD itu anak-anak, jadi saya pikir bahwa itu adalah anak yang masih bisa bentuk karakternya, mau dibawa mana itu sesuai dengan kita sebagai pendidik. Kalau kita misalnya pengajar, kalau di SD itu kan pengajar dan mendidik, kita harus benar-benar fokus untuk mendidik dan mengajar murid kita memang itu benar-benar seperti apa yang kita inginkan dan seperti yang orang tua inginkan juga sebagai orang tua menitipkan anak di sekolah ini menjadi anak-anak yang generasi yang berkualitas. Terima kasih. Ya itu tadi aku dengan impian murid dan sekarang dari Bapak Zid. Dari Bapak Zid bikin tempat ya. Terima kasih Mas Wahyu. Di sini saya akan jelaskan di sekolah kita mengutamakan jawaban saya itu keluarga dan kenapa saya memilih keluarga karena kalau sudah seperti keluarga jadi otomatis itu akan contoh kerjasama terus saling menyayangi. Tentunya kalau sudah keluarga kan sopan santun juga otomatis akan begitu Bapak Wahyu. Kalau disiplin di sini apa ya, rata-rata itu kita sebagai pendidik saya menyadari kedisiplinan itu sangat penting. Jadi sesuatu yang dimulai dari disiplin yang tinggi itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baik pula. Yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan dan pelajaran itu penting. Murid di sekolah kita, saya menginginkan itu pendidikan dan
pelajaran itu penting. Nah, dalam pendidikan itu mesti kan diajarkan tentang apa ya? Tidak hanya materi tentunya, tapi juga bapak ibu guru sekarang mungkin paham lah. Ya, dalam pendidikan itu kita ada pendidikan karakter dan pendidikan yang lain. Seperti itu Pak Wali, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi yang dikeluarkan oleh Pak Z ya, luar biasa sekali kekeluargaan, ya bener ya. Nah, proses keluarga itu sekolah sudah kayak rumah ya, jadi istilahnya nyaman untuk bekerja seperti itu. Yang saya tangkap dulu ya. Dan berikutnya Ibu Titi dulu ya, Ibu Titi. Tadi nomor 5 dalam dulu. Saya ingin memberikan pendapat mengenai yang nomor 5 sama nomor 6 ya. Nomor 5 yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita. Dalam hal sekolah kita itu kan saat ini apa ya, tujuannya itu kan saingan lah, ada saingannya, terutama mendapatkan suatu siswa baru. Kita itu hanya sebagai bisa dibilang sisa ya, sisa dari RT 1 sama pelarian. Karena dari itu kita sebagai warga harus yakin bagaimana memajukan sekolah kita supaya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lainnya. Maksudnya bisa dituju tidak sebagai pelarian lah, ibaratnya seperti itu. Terus yang nomor 6 yaitu kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan akhlak sangatlah penting, terutama di zaman sekarang. Banyak anak-anak yang memiliki akhlaknya di bawah standar nih. Kita bisa melihat banyak anak seperti itu, banyak anak yang suka membuli atau bagaimana. Jadi kita sebagai seorang guru harapannya bisa mendidik anak-anak kita agar memiliki akhlak yang mulia. Terima kasih atas ketemuan dulu Bro. Jadi dan terakhir teruskan membuat pilih 2 nomor. Dibaca kalau banget ini biar semua membacakan. Penutup dan pembuka sama 1 sampai 6. Boleh. Nomor berapa Bu? Saya pilih nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang saya menjawab, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, aktif, kritis, dan memiliki akhlak yang baik. Nomor 2 ya Pak. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya, murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Itu jawaban. Nah, ini agak grogi katanya ya. Jadi ya kita sebagai ya sama seperti kita di awal kita sebagai tenaga pendidik itu, apalagi dulu ya pengalaman saya di SMK, ngajarnya di SMK umur masih 20 tahun. Ngajar itu ya muridnya itu nyawani konsep duit aja, ini ngajarnya cecahman dan seperti itu. Nah, dari pengalaman ini kita memberikan niat ini, kita istilahnya berharap apa yang kita inginkan terhadap murid sekolah itu dapat terwujud dengan visi ini ya. Nah, ini adalah kalimat teman. Dan selanjutnya Pak kita lanjutkan. Monggo Pak Ganti. Selanjutnya. Nah, dari kalimat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sebagai calon guru penggerak mempunyai visi ya. Di sini mewujudkan siswa berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi dan bahagia. Pasti aneh ya. Saya sengaja menulis ini karena memang biar ada pertanyaan, kok lagu ya, kok ada bahagianya badan. Nah, kenapa saya menuliskan visi sebagai guru ini? Monggo selanjutnya Pak
Nah, alasan saya memilih visi ini karena saya ingin mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang perlu Bapak Ibu ketahui itu ada 6 dimensi. Kalau nggak salah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu jadi satu. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Tentu saja semua itu ditambah dengan berprestasi, karena kalau kita sebagai kita dipandang dari masyarakat, sekolah itu kalau punya prestasi berarti mutu kualitas mudiknya juga baik. Dan saya menambahkan kata bahagia. Apalah arti kita belajar kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan, seperti itu. Karena kok kayak istilahnya jarang ya ada bahagia, tapi nggak tahu di visi itu apakah kata-katanya itu harus formal atau maksudnya itu. Nah, kita diskusikan bersama-sama tentang visi yang saya buat seperti itu. Selanjutnya Pak, nah perlu Bapak Ibu ketahui di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 tadi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sebagai insan yang istilahnya mempunyai agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, tentunya pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaknya adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kalau murid sudah memegang teguh tentang beriman pada Tuhan yang agama kepercayaan masing-masing, tingkah laku, segala tingkah laku pasti akan istilahnya mendapat apa ya, teguran langsung, apa istilahnya batas-batas yang harus dilakukan. Oh, ini itu yang dilakukan baik atau tidak, itu dilakukan itu berdosa atau tidak, itu seperti itu. Ini yang dilakukan bermanfaat atau tidak. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia menyadari terdapat banyak suku budaya. Nah, makanya pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebudayaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan yang kita kejumpai sama-sama ya. Itu aja, dengan karakter masing-masing, dengan suku budaya kebiasaan masing-masing, agar bisa saling menghormati. Yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dan selanjutnya adalah mandiri, bukan bermandiri ya. Saya tuh mandiri itu mindset saya itu Bank Mandiri yang dulu punya hutang di Mandiri. Jadi kalau pengen duit ya mandiri, maksudnya mandiri loh maksudnya. Nah, mandiri ini adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Di sini sebagai kita pengajar pendidik menuntut menginginkan anak itu mandiri. Mandiri bisa apa? Bisa apa istilahnya, tanpa
ditunggu itu sudah tahu sendiri gitu loh, maksudnya harus seperti apa. Yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memproses dan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah tentu saja kita mendapatkan siswa yang kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang original serta menghasilkan karya dan tindakan original. Selanjutnya Pak. Nah, di sini kita juga akan mendiskusikan tentang visi yang sudah saya buat tadi. Apakah visi guru penggerak saya itu sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Menurut Bapak Ibu, visi tadi yang saya mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan bahagia. Nah, menurut Bapak Ibu apakah sudah selaras dengan yang dicita-citakan murid? Mungkin murid yang seperti ini, apakah sudah ada yang ditambahin dalam visi ini ataukah ada yang dikurangi? Menurut Bapak Ibu, monggo. Dikurangi enggak? Tidak. Jadi bahagianya tetap bahagia ya, wajib ya. Nah, terus siswa karena kita di kurikulum Merdeka ya, yang erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, tentu saja nilai-nilai itu juga harus diterapkan dalam murid pada diri murid. Juga berprestasi tentunya biar kita istilahnya diakui. Seperti kata berdiri tadi, kita itu ya sebagai pendatang ya, kayak sekolah itu apa tadi berdiri? Sekolahan pelarian. Nah, memang sebetulnya dalam diri saya dulu berpikir, aku pengen sobeli SD dulu itu orang jadi pelarian, dan pilihan utama. Kecuali yang rumahnya dekat-dekat pasti pilihan utama ya. Tapi tentang kualitas pendidikannya, tentang kegiatannya, jadi saya berharap dari guru penggerak ini juga berharap teman-teman juga mengikuti agar apa? Yang di dalam guru penggerak itu manfaatnya benar-benar. Kalau saya kasih jempol semua itu 4-4-nya saya acung nggak pernah Pak, karena di situ baru modul 1 saja ya, belum semua modul saja sudah tentang pembelajaran murid, terus budaya positif, terus kemarin visi-visi itu. Nah, kalau kita diterapkan di sekolah itu tanpa mengharapkan apa-apa, berjalan dengan apa yang sudah diberikan, otomatis kualitas pendidikan, kualitas sekolah itu akan semakin maju. Saya percaya. Jadi saya berharap mungkin Pak Zel, Budaya, Bututi, Pak Wiji mungkin ya itu bisa menjadi guru budaya ini kan. Ini kan saya sebagai jajar, istilahnya sing dikorbankan jajar sudah ada kan. Ya, kalau semua sudah ada contohnya, ternyata itu tidak sesulit dan dipikirkan, ribetnya enggak. Karena apa? Dari guru penggerak itu dikasih ilmu, dikasih pengalaman, dan yang paling semangat dikasih sangu. Nah itu sangunya itu loh ternyata juga menambah semangat juga, dari yang setengah hati menjadi sepenuh hati. Nah juga berharap apa ya, guru penggerak ini sebagai kita wadah kita membuat program sekolah itu tidak gitu-gitu aja gitu. Nah, ya jenenge wong bermimpi lah, walaupun nanti kalau kenyataan ya alhamdulillah, kalau tidak jadi nyata ya diperjuangkan lagi seperti itu. Nah kembali ke visi ini, berarti tidak ada yang dirubah ya, ada yang tambah, ada yang dirubah. Tambah nggak Pak ya? Tambah lah, apa kira-kira yang ditambah? Profil
profil Pancasila pun sudah lengkap. Sudah masuk. Iya, sudah masuk. Sudah komplit, makanya saya tambahin berprestasi dan bahagia biar saling melengkapi. Lanjut Pak, kan tidak ada yang ditambah. Nah, ada kayak silakan tambah. Nah, ini tadi jawabannya berarti tidak ya, tidak tambah ya. Berikutnya Pak. Nah, di sini saya mengajak diskusi lagi tentang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi guru penggerak yang dirumuskan tersebut. Kita tadi sudah merumuskan, sudah mensetujui ya, istilahnya setuju tentang visi guru penggerak tadi. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi guru penggerak yang dirumuskan tersebut. Next. Ini ada pertanyaan sikap dan perilaku murid. Nah, di sini tidak perlu ditempelkan di sini, tapi saya minta pendapat dari Bapak-Ibu satu saja. Tadi kan ada beriman. Jadi siswa itu kalau beriman tahu sikap dan perilakunya seperti apa. Terus ada lagi bernalar kritis. Bernalar kritis itu maksudnya siswa yang bagaimana sikap dan perilakunya. Ngerti Pak ya? Ngerti ya Bu ya? Nah, ini tadi saya minta bantuan Pak Z. Nanti setiap pendapat ditulis di Pak Z. Langsung disebut. Mungkin dari ibu dulu ya. Ibu dulu dari yang apa tadi? Dari sini. Di apa saja kalau Pak? Di Pak. Dulu yaitu sikap dan perilaku murid. Mungkin dari ibu dulu, dari ibu Titi. Mungkin dari yang pertama. Sikap dan perilaku murid yang pertama tanggung jawab untuk belajar. Jadi tanggung jawab untuk belajar sambil ditulis. Nah, karena itu berkaitan berarti dengan mandiri ya Bu ya. Tanggung jawab untuk belajar. Dari Bu Dewi. Kalau menurut saya sikap dan perilaku murid itu yang pertama murid landasannya dulu beriman dan bertakwa. Yang akan mempengaruhi tindakannya nanti ya. Seperti apa kalau beriman dan bertakwa? Nanti akan mencerminkan bahwa dia bisa sopan santun terhadap gurunya. Sopan itu berkaitan dengan Karakter. akhlak mulia itu ya Bu. Ya boleh. Kalau misalnya sikap dan perilaku murid sopan santun. Terus kemudian mau bekerja sama dengan temannya. Nomor 3 berarti kolaborasi berarti ya kerjasama. Jadi bekerja sama dengan sesama. Mungkin bisa ditambah Mbak, sebutkan. Untuk sekarang perilaku murid Disiplin dan jujur. disiplin dan jujur, maksud ya disiplin dan jujur termasuk berarti mandiri tadi ya. Disiplin jujurnya berakhlak mulia tadi ya. Ini nomor 2 berarti berakhlak mulia nih Pak ya? Apa sudah bisa bareng itu sikap dan perilaku nanti kan banyak sih sikap perilaku itu dengan profil yang Pak Widi Kita cukup Mas. ada itu tambah mungkin udah cukup di kamar banget itu ya. Masuk kok. Mungkin bisa ditambahkan tentang bernama kritisnya mungkin semangat belajar rukun lagi Mas. semangat Semangat belajar kok gak sama nomor 1 Bu, tanggung jawab untuk belajar waduh intinya. iya nggak oke Sama dia rukun ya Pak, sama ya. Waduh loh. Berarti kan rukun. Jasa rukun apa bedanya? betul Beda apa nih kalau? betul dalam itu ya. Cara rukun kan ada Nah. kerjasama. Ada lagi yang ditambahkan mungkin teman-teman? Sudah cukup?
contohkan udah sini mungkin satu lagi untuk kita tambahkan karena berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan kolaborasinya cukup ini aja. Nah, selanjutnya Pak di pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang sikap dan perilaku guru. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi sama-sama tentang sikap dan perilaku siswa. Nah, kita ini juga terhadap visinya tadi. Itu maksudnya kita selama kita apa namanya tadi kan dimensi satu kan beriman dan bertakwa ya. Kita sebagai guru mungkin sebagai toladan sebagai murid, nah, mungkin juga bisa. Nah, mungkin saya kasih masukan lagi minta tolong untuk masukan lagi dari teman-teman, kita diskusi bersama-sama tentang sikap dan perilaku guru ini. Mungkin dari ya, pertama sikap dan perilaku guru. Yang pertama menurut saya yaitu guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Mantap sekali ya. Jadi guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini modul 1.1 tentang pemahaman pembelajaran jadi atau jadi guru bisa menyenangkan dan berpihak pada murid. Itu dari guru. Mungkin dari Bu Dewi. Guru harus disiplin dalam segala hal dan bertanggung jawab. Karena pramuka perasaan. Dengan sekarang dia mas teriak ya, nggak bisa ngomong kayaknya ya. Perasaan dasar Dharma Pramuka itu tercermin pada kehidupan sehari-hari. Dan ada waktu disiplin, tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dihadapi. Dapat dipercaya. Mungkin dari Bu Titi bisa menambahkan. Untuk mendukung visi dan misi yaitu seorang guru harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi siswa. Oh iya, kita tadi cuma jadi Teladan. Dan ya baik bagi murid itu ya. Dan untuk menunjang apa ya? Sekarang kan kurikulumnya sudah ada teknologi lah. Nah, jadi seorang guru harus kreatif dan melek terhadap teknologi yang bisa mengikuti. Iya Pak, ya mengikuti perkembangan zaman itu Pak. Jangan gaptek loh Pak. Iya kalau Apalagi kalau mau mengikuti guru penggerak Pak. kalau gaptek itu sebenarnya tergantung kemampuan juga ya. Kayak gini Pak. Nyatanya guru-guru senior pegang HP juga bisa. Berarti kan ini ada. Mungkin tambah Pak dari sikap dan perilaku guru. Menurut saya mungkin tambah lagi itu untuk mau berkolaborasi dengan rekan sejawat atau murid. Kerjasama. Bersama. Nah, ini yang penting nih bagi guru ya, apalagi bos ya Pak ya, sama aset ya Pak ya. Nah, kalau sudah ada kolaborasi itu yang mumet-mumet dulu nanti, mumet-mumet dulu. Kalau saya berpelayan dengan bos, nanti bisa. Yang mulai bikin aset ya, iya. Juga Pak. Nah, tadi sikap dan perilaku guru, kayaknya sudah cukup itu ya. Nah, kita selanjutnya adalah sikap dan perilaku kepala sekolah. Sebenarnya ini bukan kita sebagai kepala sekolah, kita pandangan kepala sekolah itu harus baiknya menurut kita itu
perilaku ya. Mungkin dari pandangan kan bapak-bapak itu kan berbeda-beda, mungkin punya pendapat sendiri-sendiri. Mungkin dari Pak Widi mungkin. Ya, terima kasih. Nah, kayak gitu saya gitu. Ya, terus saya tanggung jawab, disiplin, jujur dan bijaksana. Tanggung jawab Ya, tanggung jawab. Itu mas harus tanggung jawab. Pas itu kan jadi penanggung jawab. Iya, harus tanggung jawab. Penanggung jawab. Tanggung jawab, bertanggung jawab maksudnya tanggung jawab apa? Keseluruhan ini. Ya. Terima kasih Pak Widi. Jadi sikap dan perilaku PASPA adalah tanggung jawab, disiplin dan bijaksana. Nah, ini berkaitan erat, siapa tahu nanti di seniornya kan Pak Z ya. Nanti kalau Pak Mano kan memang kebijakannya guru senior harus jadi PLT dulu gitu kan. Nah, siapa tahu kan Pak Z itu sudah sertifikasi sudah, terus 3B-nya bentar lagi. Ya, berarti kan ya bentar lagi lah ya Pak, siap-siap aja ya. Mungkin dari Bu Dewi. Menurut pandangan mungkin memberikan perhatian, terus ya, adil juga termasuk situ Pak. Adil kepada sesama antara sesama guru. memberi perhatian, adil Dan memberikan teladan jadi satu apa enggak itu? teladan juga teladannya sendiri nggak apa-apa. Teladan sendiri nggak apa-apa. Jadi memberikan contoh Itu berarti ya. yang baik sehingga nanti guru-guru bisa mengikuti jejak langkahnya. Ya ini mah sebagai kepala sekolah ya, walaupun kita belum jadi kepala sekolah, kayaknya memang hal-hal tersebut perlu ya dalam diri ya. Perhatian, adil, teladan. Yang susah itu teladan. Kita menjadi teladan diri sendiri aja kadang ya. Besok sore. Kalau saya nggak ada anak. Apa? Telat. Mungkin dari ini. Dari mungkin. Apabila sikap dan perilaku kepala sekolah pada kita semua itu yang paling penting adalah mengayomi, harus bisa mengayomi dan membimbing. Mengayomi dan membimbing. Maknanya saya nggak biasa. Pak makna yang mengayomi dan membimbing. Nah ini Saya mungkin ada masukan ya, kan kepala sekolah itu kan sebagai pembuat keputusan. Jadi sebisa mungkin kepala sekolah memfasilitasi, ya, memfasilitasi ya apa kegiatan yang positif lah istilahnya yang ya tergantung sebenarnya tergantung Pak Bendahara jadi gitu. Tapi yang memfasilitasi kan perhatian itu juga termasuk memfasilitasi, terus kasih kepercayaan istilahnya juga fasilitasi. Ada lagi mungkin teman-teman? Udah ini aja ya. Ada banyak itu sebenarnya nomor 2, nomor 1 itu kan bisa dipisah-pisah nanti biar nanti dijabarkan lagi. Yang selanjutnya Pak nah di sini adalah yang sikap dan perilaku orang tua. Sikap dan perilaku orang tua ya. Nah ini kan kita dalam ujian ini juga terlepas tidak dari guru, kepala dari orang tua. Nah, semua itu sikap dan perilaku seperti apa yang bisa isi sudah kita bahas sama-sama dari Nah, menurut saya sekarang itu mengajarkan agama. Karena di sini apa adalah dari
di rumah orang tua orang tua akhirnya kok aku Jangan ya, kalau mengingat anak baik ya, dari Sikap perilaku orang tua yaitu memberikan dukungan kepada anak dalam aktivitas belajar. Masuk sekali. jadi dukung tergantung yang kita garis bawahi saat ini anak tua mungkin istilahnya begini terjatuhnya merantau terus ada juga juga ada dukungan pada aktivitas belajar ini sebenarnya adalah saya pribadi saya itu sesuatu yang sangat penting. Kalau sekolah sudah seperti itu, tapi di rumah di musik nilai seperti itu tidak ada dampingan, tidak ada evaluasi cuma tentu saja tetap apa ya sudah ya bisa ada hasilnya tapi tidak optimal. Mungkin dia bisa mungkin di sini Pak. Soalnya ibu-ibu di rumah panjang ya. Sebagai orang ibu dalam tangga di sekolah itu peran orang yang dilakukan terutama misalnya diri saya itu menjadi teman untuk mungkin cerita di sekolah itu bagaimana, terus kita mendengar, terus kita kasih suka atau kalau memang salah kita memberikan menyuruh dia untuk misalnya maaf atau terus kemudian kalau dia misalnya mau apa mengingatkan untuk belajar, mendampingi atau tanya hal yang tidak bisa seperti apa. Kalau kita sebagai tua dan juga sebagai kita juga membantu dia dalam menyelesaikan apa tugasnya tidak kita monggo Pak coba ya sebagai teman sebagai sebagai perbanding ini pemana saya kan mau terus anak saya cerita bukan mungkin tekon aku ya aku ini ambil ibu cerita pas dijenguk yang pondok dan apa aku kira aku ambil mak aku kan cerita kalau cerita jenguk yang penting aku kayak ya aku main aku ibuku ngasih makan ibu aku dulu aku ada duluan karo kantor terus jadi nah seperti itu miris orang tuanya tidak bisa anak punya masalah kayaknya kok nanti mulanya itu mana punya anak kadang mencari sayang sendiri pada anak itu lebih orang tua. Jadi sebagai orang tua kalau anak itu memang masih anak itu dibiasakan untuk dekat dengan anaknya agar anak itu kalau punya masalah apa itu masalah apa sampai di mana kira-kira apa namanya pengertian tentang dan sosialisasi zamannya dia sudah ambil apa kita bisa mengerti bagaimana kalau kita tahu apakah sudah bisa atau belum pas dia masih manja itu kan orang tua kontrolnya. Tapi kalau coba kasih HP anaknya diam kita nanti tidak bisa kontrol. sangat syukur sekali. Ini juga pengalaman pribadi sebenarnya ya Bapak Guru ya. Saya itu sama saya itu kayak kalau waktu itu kan jarang
saya sebagai orang tua, saya tidak ingin saya mengalami dari yang saya alami. Jadi bapak saya itu memang ngomong apa, Pak saya dapat ini. Saya dulu waktu saya itu tidak merasakan seperti itu. Jadi apa-apa itu ya, jadi bagi orang tua itu ya itu pengen hal yang seperti yang gengsi. Nah ternyata efeknya kalau saya terakhir kemarin kaget. Nah saya mau peduli itu juga kaget. Jadi kalau yang sakit saya itu saya masih istilahnya itu masih nggak kelihatan ya sakit akhirnya sakit stroke. Jadi memang itu terjadi saya, jadi memang saya dikatakan budaya sebagai teman, sebagai pendamping memang penting dari awalnya. Itu bisa menambahi dari sikap dan perilaku hampir sama dengan sekolah yaitu Karena sebagai orang mungkin ada kata seorang tua seperti saya mungkin sekolah tapi ya gini kita keterlibatan dan apa di sekolah contohnya misalnya kayak kegiatan misalnya hari raya apa di sekolah tua semua masuk terlibat membantu tidak hanya mungkin seperti dan lainnya mungkin sekolah sebenarnya apa yang terjadi ada curhatan jadi mengalir saya cuma ternyata lebih kesempatan saya luar biasa dari tentang isi dari bisa sudah selanjutnya Pak. Nah ini berdasarkan dari nah ini adalah pasar perubahan yang inisiatif dari saya. Inisiatif pasar perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku dan menceritakan visi guru penggerak. Tadi kan saya sudah membuat visi. Nah di sini saya membuat prakasa perubahan. Prakasa seperti apa tadi ada. Kalau Pak tadi membuat meja dari bawah itu meja dari duduk kita kan masih itu kan idenya dari Pak Zena. Saya adalah meningkatkan minat belajar didik pada mata pelajaran sebenarnya mata pelajarannya ya melalui media teknologi. Di sini media teknologi yang kita adalah audio visual. Nah, teknologi seperti budaya saja dalam pembelajaran ini waktu materi ya materi kita rancang. Ini cara apa namanya gampangnya saja kita rancang. Kita sudah proyektor sudah punya audio dan laptop ini dayanya pasti ada ini maksimal ditanya untuk meningkatkan minat siswa. Jadi biasanya itu sukanya hal-hal yang tidak terjemah
dalam awalnya kemarin yang paling saya alami sudah saya lakukan adalah sebelum materi itu saya kasih materi dulu dari apa namanya tentang apa itu semua masih Pak Bule, saya kasih terangkan dulu videonya dan anak itu pembelajaran itu seperti apa. Nah dari tadi kita diajak anak-anak diskusi, ini ada apa namanya, ada istilahnya diskusi ada masalah yang kita bersama kita kelompok 3 diskusi sama ternyata juga bisa melatih anak-anak berbicara. Jadi di dalam diskusi mengatakan apa yang mereka dari video pembelajaran itu sebenarnya dipraktikkan di dalam lapangan. Kalau di lapangan tadi sepak bola gerakannya seperti bisa mereka tahu sendiri sama jadi gerakannya seperti apa. Di SD kan bukan hasil dari gerakannya ya, kita belajar. Kalau di luar sana ini dia menghasilkan prestasi. Kalau SD itu memang titik belakang dan gerakannya. Pada awal itu benar. Ini dari sebenarnya di SD kalau itu atau di luar prestasi di bidang ada pertanyaan gurunya rasa bukan murid apa dan memang karena ada gerakannya. Kalau bisa melalui prestasi di seperti dilanjut Pak. Nah, ini perangkat perubahan adalah bagian dari sama visi yang telah dirumuskan. Jadi perangkat mungkin Bapak Ibu guru juga mempunyai perangkat yang lain, mempunyai kayak tadi Pak Zain, kayak literasi, dari literasi ya, dari membangun apa namanya fasilitas literasinya ya baik untuk membaca biar nyaman. Jadi anak itu tertarik, oh istilahnya moco buat membaca. Kalau saya adalah teknologi. Nah, perubahan adalah gerakan nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan di dalam kalimat dimulai dengan kata dan memanfaatkan kata, rasa atau diksi buat dalam yang banyak. Dengan yang dan ini maksudnya dapat menginspirasi akan inisiatif tindakan yang harus dijalankan di pembelajarannya. Nah, jadi sedikit pertama itu apa rasa perubahan kayak seperti yang dikatakan bahwa mau tadi adalah sebuah ide. Kalau dengan sekolah itu berubah menjadi ke arah yang baik. Yang ide kita itu kita kalau tidak dilakukan secara sama bisa sulit, tapi kalau dilakukan secara bersama saja tidak. Ini yang kita harus sukses sama mau bisa perubahan yang dapat dilakukan tapi yang pertanyaan apa saja sekolah. Nah, ini saja yang harus istilahnya kolaborasi kita lakukan antara guru orang tua. Nah, ini bapak-bapak dan ibu saya diskusi bersama hasil tadi teknologi ya. Kalau di prakasa adalah tentang meningkatkan minat pembelajaran melalui media teknologi. Saya mengatakan pada audiovisual kan sebenarnya banyak yang ada mungkin bisa sebagai juga ada. Nah di sini saya meningkatkan audiovisual biar lebih
spesifik. Mungkin dari Pak apa namanya bisa apa namanya mengungkapkan apa dulu kolaborasi dan apa untuk itu bekerja sama dengan apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru orang tua kepala sekolah agar visi dapat tercapai. bekerja sama dan berkolaborasi dengan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan serta melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Jadi intinya tetap berkolaborasi bersama. Nah, masalahnya kan di sini kita sebagai guru senior, guru junior ya. Tentu saja kan pengalaman kita kan guru senior itu istilahnya ya satuannya enggak seperti yang di pengalaman itu. Sebenarnya kalau sebenarnya ya kita bisa meraih, bisa mendampingi sebenarnya tidak sulit ya sebenarnya. Tinggal intinya kolaborasi kerjasama menentukan kegiatan. Oke, terima kasih dari Pak Widi. Mungkin ada tambahan dari Dewi. Itu kan sudah mencakup semuanya, Pak. Kolaborasi, kerjasama dan menentukan. Maksudnya bentuk kegiatannya itu. Mungkin apa namanya? Kalau ini masuk dan misalnya ini kan sekarang kan kurikulumnya IKM, ada kegiatan yang P5 itu, terus itu mengikut sertakan orang tua untuk ikut andil dalam kegiatan P5. Oh iya, P5 kan, iya, maksudnya kan proyek yang itu Pak ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Maksud saya itu masuk ke nomor 1 itu apa enggak gitu? Kan udah ada kegiatan untuk kan. Maksudnya kan bisa spesifikkan lagi P5 itu juga. Jadi apa tadi? Melibatkan orang tua dalam kegiatan P5. Jadi kan proyek-proyek ya, proyeknya kan mungkin banyak ya. Jadi P5 itu masa tahu ya? Kan masuk malah yang tanya yang dulu yang kurikulum merdeka. Ya mungkin selanjutnya Pak, mungkin itu bisa dikembangkan lagi nanti ya. Nah di sini nanti tadi kan langkah konkret yang nah di sini adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana perakasan ini, bagaimana rancangan. Nah di sini sebelumnya saya sudah kasih timeline, tapi mungkin kalau setuju mungkin bisa disetujui, kalau mungkin kurang berkenan mungkin bisa dihapus mungkin. Nah di sini kan prakasnya dari saya mengawali dulu ya langkah konkretnya. Di sini kan tadi saya contohkan adalah membuat PPT yang di PPT dan ditayangkan di proyektor seperti itu ya. Di sini langkah yang bisa saya masukkannya adalah guru membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan minat dan karakteristik murid. Di sini maksudnya bahan ajar kan kayak saya teknologi, ya, kan ada proyektor, ada laptop. Nah, sebenarnya tidak cuma materi saja yang bisa ditampilkan, mungkin sebuah ada di proyektor ini ada dibuat permainan. Kan sekarang ada banyak aplikasi kan ya, jadi ada istilahnya menjawab apa, terus ada rankingnya itu ya. Kalau di khusus ada. Nah, di sini kan juga bisa dimasukkan bahan ajar yang disukai dengan baik. Yang kedua adalah guru berdiskusi dengan rekan kerja untuk menentukan media pembelajaran yang digunakan. Karena kita tadi tentang teknologi, jadi kita spesifiknya tadi adalah tentang dari laptop, dari proyektor dan audio seperti itu. Yang ketiga adalah yang penting juga diterapkan adalah saling membantu dalam membuat media pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, guru senior kan biasanya alah segunung biasanya kan.
Di sini kita saling membantunya. Padahal sekarang kan kita akan ada rapor pendidikan itu kan mulai online ya Pak ya. Mau nggak mau guru senior, junior itu harus menggunakan aplikasi itu. Ya, kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang sepele ini, untuk kedepannya kan tetap kesulitan. Jadi tetap kita dampingi, kita bantu untuk membuat pembelajaran yang menarik dari teknologi ini. Yang keempat adalah mendokumentasikan proses pembelajaran. Tujuannya apakah mendokumentasikan itu? Dari dokumentasi ini kita bisa pakai nanti. Oh ini pembelajarannya bagus, bisa nanti saya gunakan di nanti kalau kelas 3 naik kelas 4. Jadi kalau kita dokumentasikan, kita tahu oh ini bermanfaat, oh ini yang kurang harus kita tambah seperti itu. Dan yang terakhir adalah merefleksi. Setiap kegiatan harus direfleksi ya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi itu apa sih? Refleksi koleksi ya. Kalau merefleksi itu istilahnya menyimpulkan kembali ya. Kita kata-kata tepat atau ya? Jadi intinya itu adalah mengevaluasi kelemahan dan kelebihan pembelajaran sudah kita lakukan. Apakah pembelajaran sudah sesuai dengan yang diberikan pada murid, sudah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kalau kurang itu perlu ditambahi apa, kalau sudah bagus itu perlu dikembangkan apa lagi seperti itu. Tujuan refleksi itu ada seperti itu. Jadi kita dapat kegiatan itu untuk merefleksi. Oh ini berhasil, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Oh pembelajaran itu masih kurang, jadi harus ditambahi kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Ini dan rancangan waktu seperti pembelaan ya. Kita rencana pembelajaran pasti di awal semester, di awal tahun dan di awal semester. Kalau nggak salah ya. Kita rencanakan ada kalau jalan biru prota dan promes. Ada program tahunan dan ada program semester. Nah di sini rancangan waktunya di awal pembelajaran dan di 3 semester Pak. Menurut saya dari yang saya kemukakan barusan, apakah perlu ada tambahan lagi dari apa saja langkah konkretnya? Mungkin kalau tidak ada ya perlu dilaksanakan dengan baik dan kolaborasi dengan yang baik juga ya tentunya. Jadi waktunya adalah di awal tahun pembelajaran dan awal semester awal. Kalau nah itu tadi sedikit diskusi ya, sedikit banyak ya sudah hampir ternyata sudah bisa terjadi. Dari awal saya sudah pesimis saat ini ngomong kembali ternyata sudah sampai 1,5 jam. Nah di sini kesimpulan terakhir adalah tadi tentang visi gerak saya ada yang perlu disesuaikan atau tidak, berarti tidak ada, berarti yang tidak adanya dihapus saja Pak. Berarti yang ada berarti tidak ada yang perlu disesuaikan, berarti yang perlu disesuaikan itu dihapus saja berarti. Dan kesimpulan yang kedua adalah berarti yang adanya dihapus berarti tidak perlu disesuaikan lagi ya. Dan kesimpulan yang bisa saya tarik adalah bahwa visi calon guru penggerak dan prakarsa korban yang telah dibuat telah selaras dengan cita-cita murid yang telah ditentukan. Ya, demikian presentasi dan diskusi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan bahasa yang kurang enak didengar mungkin ya. Di sini saya istilahnya belajar minta tolong dipertegaskan dokumentasi penting, ternyata dokumentasi itu penting ya. Nah tadi yang sudah saya lakukan untuk pendampingan 2 ya. Tadi kita sudah sama-sama berdiskusi tentang visi guru penggerak. Tentu saja ini berkaitan dengan kita semua mengingat
muridnya seperti apa, sekolah seperti apa, kemajuan dan kualitas pembelajaran sekolah ini tergantung kita sebagai tenaga untuk menentukan apa yang demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu melalui waktu yang tadi di sini saya mewakili besar guru dan terutama pendidikan Bapak Ibu semua dengan melakukan lembut terkait guru dan tadi saya lihat juga Bapak Ibu sangat antusias ternyata yang curhat mungkin awalnya aku berpendapat kalau berjalan beberapa lama ternyata seperti itu. Ini kegiatan ini memang dilakukan karena diskusi dan komunikasi dengan teman-teman itu sangat perlu untuk membina kerukunan di dalam sekolah itu. Terkait dengan misi mahasiswa dari harapan Bapak ini, semoga misi tersebut nantinya dapat terrealisasi sesuai dengan keinginan dan yang membuka bantuan dari semua. Jika visi tersebut belum tercapai, mohon bantuannya bisa maksud maju dan ya visi yang kedua tadi tercapai. Itu diskusi kita pada siang hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya saya perkenalkan Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan ruangan. Misalkan ada data lain saya persilakan, ada yang ada dengan individu ya fokusnya adalah posisi dan juga dari saya dari Bapak Ibu kampung Kristoyo dan harusnya sama keluarga dan libur semalam itu untuk ikat memang dari dinas itu jadi lali full masuk menjadi seperti ini. Kata dari saya bila ada tutur kata yang berkenan saya maaf, bila hidayah bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.